Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di acara Ngopi. Ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, di salah satu hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Maka pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan salah satu teman saya sendiri yang ini kebetulan lagi umroh pertama kali. Jadi kita punya kesempatan untuk mengetahui bagaimana rasanya umroh pertama kali ke Mekah Al-Mukarramah. Maka saya akan langsung sapa beliau. Beliau ini adalah Mas Yoga. Oke, Assalamualaikum Mas Yoga. Waalaikumsalam Mas Yudi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang ini saya mencoba untuk bagaimana bisa mengetahui banyak hal tentang hal-hal yang dirasakan selama umrohan pertama ini. Gimana di saat pertama itu Mas Yoga saat ingin berangkat ke sini, ada rasa tertentu atau gimana? Apa memang sudah ada keinginan sejak dulu untuk melaksanakan umroh ini? Kalau keinginan ya memang sejak dulu pengen, siapa sih yang nggak pengen gitu. Itu adalah suatu impian gitu, bagi ya. umat muslim. Impian semua orang yang beragama Islam. Iya. Benar. Bagi umat muslim, baik umrah maupun ibadah haji. Benar. Kalau untuk keinginan ya memang ingin dari dulu. Dari dulu. Kebetulan kemarin alhamdulillah ada kesempatan, ya sangat senang lah. Sangat senang sekali. Ya. Terharu ya. Walaupun kemarin ya banyak halangannya gitu mau berangkat, banyak. Pas mau berangkat halangannya banyak. Apa salah satu kendala yang sebelum berangkat, di saat proses berangkat? Salah satunya apa saja yang yang menjadi kendala? Salah satunya yang waktu sih. Waktu. Iya, karena banyak kegiatan yang lain. Iya, bertepatan dengan hari kerja sih, hari berangkatnya. Hari berangkatnya. Di situ yang menjadi Iya. gangguan istilahnya, bukan menjadi berseberangan dengan keinginan untuk menjadi jalan mulus untuk berangkat ke sini. Iya. Namun hal itu tidak dijadikan sebagai rintangan untuk tetap memenuhi keinginan untuk sampai di sini. Iya. Itu bukan suatu halangan lah buat saya untuk bisa sampai ke sini. Harus istilahnya. Istilahnya jangan sampai ini menjadi penghalang untuk tercapai di umroh pertama ini. Iya. Iya. Cuman sekarang yang jelas ya benar. Ini ada hal penting teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Di saat punya keinginan, sampai kepada suatu hajat tertentu yang diinginkan oleh teman-teman, itu jangan sampai terhalangi oleh sesuatu yang sekalipun itu juga hal-hal penting yang harus dilakukan, namun pentingkan apa yang lebih penting, yang jauh lebih penting. Kita sebagai seorang muslim yang jelas punya hal-hal yang jauh lebih penting dari hal-hal yang penting lainnya. Jadi ada yang paling penting di antara yang penting lainnya. Jadi jangan sampai hal-hal yang penting itu terkendala oleh hal-hal yang penting yang masih bisa dicapai setelah hal yang paling penting. Maksudnya apa yang paling penting? Ya di saat mendesak, dan disitulah hanya punya waktu untuk bisa sampai ke tujuan yang dituju. Maka itu jangan sampai terganggu dengan sesuatu hal yang lain. Jadi upayakan yang lain pindah ke waktu yang lain dulu, karena masih lebih banyak punya kesempatan dibanding tujuan yang memang dituju itu. Nah ini yang perlu kita ambil, seperti Mas Yoga sudah melakukan itu. Jadi karena sangat berkeinginan untuk sampai ke Mekah Al-Mukarramah,
ingin melihat Ka'bah dan lain sebagainya, ingin melaksanakan umroh dan lain sebagainya, maka beliau menunda kesempatan yang lain dengan cara entah kalau sama kerjaan izin dan kendala-kendala yang lain diatasi dengan bagaimana bisa tetap sampai. Kendala berikutnya apa selain dari kerjaan itu, selain dari waktu? Selain dari waktu nggak ada sih yang terlalu selain dari waktu nggak ada sih yang terlalu menjadi halangan gitu. Yang terlalu menjadi halangan waktu saja kemarin. Waktu saja itu yang menjadi halangan terbesar istilahnya. Cara mengaturnya bagaimana gitu. Iya. Jadi terus ketika kan kalau pergi umroh itu yang jelas ada proses-proses tertentu. Yang pertama kita biasanya harus ke mikot dulu, tempat niat dulu. Kebetulan kan tempat niat kalau kita itu niatnya di Kornol Manazil, di Thaif. Iya di Thaif. Gimana pas nyampe di Thaif, pas mau mandi dan lain sebagainya itu gimana? Kenapa? Ya tadi tepatnya kan hari ini. Iya. Tadi nyampe di mikot. Ya, saya kan pertama kali. Iya. Nggak tahu kenapa. Badan saya tuh gemetar. Padahal Mas Yudi tahu kan cuaca di sini bagaimana? Iya, cuaca sana sekarang padahal panas. Iya. Tapi gemetar tiba-tiba. Iya, gemetar mungkin ya gugup atau karena pertama kali jadi gimana ya? Rasa deg-degan, terharu gimana nanti nyampe terharu kesini? Campur aduk lah. Campur aduk. Iya. Bangga gitu. Bangga banget gitu ya. Bisa nyampe ke sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Berangkat sekarang. Ya memang bisa, apa namanya? Ini merupakan suatu hal yang nikmat yang luar biasa saya kira karena ini keinginan terbesar umat Islam. Saya kira keinginan terbesar umat Islam untuk bisa melaksanakan haji atau umroh. Dan alhamdulillah kita walaupun masih di umrohnya sudah bisa tercapai, sudah bisa nyampe ke sini. Iya. Nah, alhamdulillah begitu teman-teman. Jadi kalau pertama kali memang banyak hal-hal yang tidak hal-hal yang berbeda dengan hari-hari berikutnya. Kalau hari-hari pertama yang jelas banyak orang yang menangis. Menangis tiba-tiba tidak tahu apa sebabnya. Tidak tahu apa yang menyebabkan dia menangis, tiba-tiba menangis. Karena seakan-akan dia ingin bertemu dengan orang yang tidak pernah ketemu, kemudian ingin bertemu gitu, Pak. Ya, jadi maksudnya apa? Ingin melihat Ka'bah. Selama ini belum pernah ketemu. Dan tiba-tiba ingin ketemu gitu kan. Ingin melihat Ka'bah. Gitu kan. Ini kan hal-hal yang luar biasa. Jadinya banyak orang yang bisa jadi terharu, menangis dan lain sebagainya. Jadi kan makanya ada hal-hal yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, hanya bisa dibaca oleh dirinya sendiri. Gimana rasanya, gimana terharunya. Saya juga seperti itu dulu. Karena seakan-akan karena kan kita ketika pergi ke Mekah itu bukan hanya kita melihat Ka'bah, tapi melihat semua tempat sejarah. Ketika di Mekah semua tempat sejarah. Jadi ada rasa tersendiri. Nah, ini berikutnya yang akan saya tanyakan sama beliau, gimana ketika sudah nyampe di Mekahnya gitu. Nah, gimana Mas Yoga ketika udah nyampe di Mekah, melihat pertama, kemudian nggak pernah melihat aslinya, baru melihat hari ini, gimana? Seperti Mas Yudi yang tadi bilang ya. Iya. Orang mungkin pertama kali mau diantar melihat saya nungguin di sini. Masjidil Haram atau Ka'bah secara langsung, mungkin akan meneteskan air mata. Itu benar. Benar. Saya pertama kali melihat Ka'bah di depan mata, Allahu Akbar, saya sambil takbir. Subhanallah, ya. Subhanallah. Terharu banget ya. Pastinya terharu. Dan saya pun meneteskan air mata. Iya, benar ya. Sangat terharu. Mau ikut. Terkadang kalau memang saking terharunya itu memang secara tiba-tiba air mata itu muncul terus menangis itu.
menangis apa? Bahagia karena baru pertama kali melihat, pokoknya ada apa namanya? Ada rasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain pokoknya ya seperti itu. Jadi begitu teman-teman, kan makanya kalau teman-teman memang punya keinginan besar untuk sampai ke sini, usahakan walaupun nabung sedikit demi sedikit, nabung walaupun sedikit demi sedikit. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana rasanya ketika sampai ke sini. Dan beliau ini belum nyampe ke Madinah. Nanti malam kita akan berangkat ke Madinah. Bagaimana rasanya beliau ketika nyampe di Raudah, melihat makam Rasulullah, melihat Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Pastinya ada hal-hal yang luar biasa yang akan dirasakan oleh beliau nantinya. Kita lihat nanti seperti apa beliau, dan kita ketemu di acara berikutnya. Namun ini masih lanjut, belum selesai. Tadi itu kan kita melaksanakan tawaf pertama kali di Jeddah. Itu kita muter 7 kali. Kerasa nggak capek nggak? Atau gimana? Apa ngerasa kurang atau gimana pas tinggal keliling Ka'bah tiketnya? Kalau ngerasa kurang, lebih tepatnya bukan ngerasa kurang sih. Jeddah kalau gimana ya? Di sini rasa capek mungkin nggak terlalu karena saking senengnya ya benar. Saking senengnya gitu. Iya, insya Allah bisa nanti kesini. Insya Allah nanti dapatnya apa gitu. Lah rasa capek itu hilang dengan semangat kita gitu di sini. Iya, beribadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya benar. Begitu. Karena kita sudah nyampe di Baitullah Mekah. Jadi teman-teman, begitu kata beliau itu, rasa capek itu tidak terlalu terasa ketika sudah nyampe di Mekah ini. Kenapa? Ya dari saking senengnya, terharunya, ngerasa benar-benar jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan itu seakan-akan lebih mudah diterima ketika nyampe di sini. Bukan hanya seakan-akan, karena memang tempatnya tempat mustajab di sini. Jadi kan makanya ada hal penting yang perlu diketahui nanti bisa ketemu oleh teman-teman. Yang perlu diketahui oleh teman-teman, salah satunya misalnya kan di Mekah ini dikatakan Baitullah kan ya. Sekalipun dikatakan Baitullah, bukan artinya itu rumah Allah, kemudian mengatakan itu kan diartikan oleh orang-orang Baitullah, rumah Allah. Itu maksudnya bukan rumah lalu Allah bertempat di dalamnya, tidak. Karena Allah bukan sesuatu benda, bukan makhluk, tidak berupa makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Allah bukan berupa benda yang terkecil atau benda yang paling besar. Allah bukan itu. Allah bukan benda yang paling kecil, juga bukan benda yang paling besar. Karena Allah tidak seperti makhluknya yang memiliki bentuk dan ukuran. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi ketika dikatakan Baitullah, itu maksudnya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan rumah Allah bertempat di dalamnya, enggak seperti itu. Jadi jangan mengatakan Baitullah itu adalah rumah yang ditempati oleh Allah. Bukan, itu kesalahan besar. Misalnya ditanya, loh, kalau Allah bukan benda terkecil atau benda yang terbesar, lalu bagaimana dengan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Kan artinya Allah Maha Besar. Nah, ini kalau orang nggak ngaji pastinya nggak paham. Oleh para ulama dikatakan bahwa ketika dikatakan Allahu Akbar, itu maksudnya adalah akbaru Allahu Akbar akbaru min kulli syai'in qadra. Maksudnya adalah Allah Maha Besar kekuasaannya, bukan bentuknya. Karena Allah bukan sesuatu yang memiliki bentuk. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang nanti salah paham, kemudian dikatakan Allah menempati suatu tempat pada makhluknya. Ada yang mengatakan Allah katanya ada di atas arsy, katanya. Ada yang mengatakan gitu. Allah ada di atas langit gitu kan. Padahal arsy dan langit itu ciptaan Allah. Gitu kan? Arsy dan langit itu ciptaan Allah. Kalau misalnya dikatakan di arsy, kemudian sebelum arsy diciptakan oleh Allah, mau dikatakan ada di mana? Akan bingung ini ya. Kemudian kadang orang bilang Allah itu ada apa? Ketika menemukan hadis ada di langit, ketika menemukan ayat ada di atas arsy kata mereka. Lah, kalau kita tanya itu apa? Yang benar Tuhan kamu, Tuhan yang kamu sembah itu di mana? Di langit apa di arsy gitu kan? Kalau bilang bilang di arsy. Lah, sebelum arsy diciptakan mau dikatakan di mana gitu kan? Lah, ketika di langit, sebelum langitnya diciptakan oleh Allah mau dikatakan di mana gitu. Nah, kemudian, lah itu terserah Allah misalnya, terserah Allah. Udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya.
fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Jadi jangan dikatakan Allah ada di atas, di bawah, di kanan, di kiri gitu. Itu hanya orang yang salah paham. Orang yang tidak paham. Kita diajari Allah itu mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Iya. Jadi Allah bukan benda, bukan suatu bukan sesuatu yang memiliki bentuk, bukan. Bahkan ini kan biasanya dikatakan oleh orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allah itu, kata mereka, duduk di atas aras seperti seorang pemuda, kata mereka itu. Lah, ini orang yang mengatakan seperti ini menisbatkan dirinya kepada Imam Ibnu Hanbal. Padahal Imam Ibnu Hanbal sendiri mengatakan mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafidz dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak, dalam pikiranmu tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi sampai saya lupa untuk ngomong sama beliau ini. Kita lanjut lagi. Terus tadi itu kan habis tawaf itu kan kita sa'i. Di tempat sa'i apa yang dirasakan di situ? Kita kan nggak bersama pas di situ tadi. Gimana pas di situ itu? Sampean kan berempat ya bareng-bareng. Nah, itu terus apa yang dirasakan pas di situ itu? Ya sama sih yang dirasakan. Seperti sebelumnya. Senang, terharu. Iya. Cuma karena melihat semakin banyak orang gitu. Iya. Di saat ini kan semakin banyak semakin padat. Iya. Masya Allah gitu. Sangat ingin ya gitu umat muslim kesini sampai rela berdesak-desakan. Iya benar. Cuman sayangnya sekarang tidak bisa melihat tidak bisa tidak bisa nyium Hajar Aswad itu karena dibatasi oleh tempat itu. Yang disayangkan tidak bisa mencium Hajar Aswad. Iya. Untuk di Syai sendiri, ya karena mungkin saya pertama kali ya bisa dibilang awam gitu, belum tahu apa-apa. Iya. Saya hanya bisa mengikuti rekan-rekan yang lain yang sudah pernah kesini. Iya. Tata caranya mereka bilang, iya. Terus sedikit saya pun belajar, ya Alhamdulillah iya. Tapi yang jelas banyak pelajaran yang bisa kita pelajari. Sekali, banyak pelajaran. Banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang belum pernah kita temukan, pernah kita rasakan. Iya. Gimana Pak seperti itu? Apa ada keinginan untuk ngajak keluarga yang lain ke sini? Tentunya ya. Kalau ngajak keluarga, terus siapa yang akan diajak pertama kira-kira? Mungkin yang pertama ya kedua orang tua. Kedua orang tua, iya tentunya kedua orang tua ini sangat harus diutamakan dari yang lainnya. Iya betul, karena saya bisa sampai ke sini karena siapa lagi kalau bukan doa dari beliau. Doa dari orang tua ya. Nasihat dari beliau saat saya kecil sampai sebesar ini, sampai bisa seperti ini. Iya. Karena ya beliau. Betul iya benar. Jadi kan makanya saya memang sering memberikan istilah tentang orang tua itu, bahwa orang tua itu bagaikan pohon, sedangkan anak itu hanya seperti buah. Iya. Jadi kalau misalnya pohon itu buah ingin bagus, maka pohonnya harus dipupuk dengan baik, harus disiram dengan bagus. Iya, istilahnya bagaimana? Istilahnya lakukan yang terbaik untuk orang tua. Insya Allah kebaikan akan datang kepada kita juga. Artinya sama dengan pohon. Pohon kalau disiram, dipupuk, maka buahnya akan bagus. Seperti itu. Jadi ya memang semua orang pastinya kalau orang yang bisa berpikir dengan cerdas dan berpendidikan, insya Allah yang menjadi tujuan pertama adalah memang orang tua. Iya, orang tua. Ya, yang saya tahu itu ini, mohon maaf kalau salah. Saya tahu itu ridhonya orang tua itu ridhonya Allah juga. Betul. Ridho Allah fi ridal walidain. Ya benar. Benar ya. Jadi memang ridhanya Allah itu didapatkan kalau kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Iya. Ridho kedua orang tua itu sangat besar, sangat kita butuhkan. Terus setelah selesai itu gimana? Setelah selesai semuanya udah rampung pulang. Setelah selesai, iya.
Gimana? Apa masih ngerasa kurang atau pingin balik lagi atau gimana gitu? Ya kalau kurang ya pengen balik lagi kayak gitu. Jelas ya, jelas Iya, ya. Jelas masih ya. masih pengen di sini gitu. Oh iya, ya benar. Masih pengen di sini. Hmm. Ya gitu, nggak tahu kenapa di sini nyaman gitu. Iya nyaman, ya benar. Sebenarnya ya memang semuanya Kalau bisa- didapat di sini iya, ya. kalau Didapat. bisa lama pengen lama sih. Iya iya. Cuman kan karena waktu itu tadi ya, kembali ke waktu tadi itu. Waktu kita hanya sebentar. Dan ya saya juga tidak bisa meninggalkan tanggung jawab saya gitu. Saya Iya. punya kerjaan di kota lain gitu, di kota Damam lebih tepatnya. Oh iya iya. Oh ada kerjaan di Kota Damam. Iya. Oh insya Allah ini nanti insya Allah kita malam hari akan berangkat ke Madinah insya Allah. Lah di Madinah nanti ini teman-teman kita akan lanjutkan dengan beliau di episode berikutnya. Karena ini hal-hal penting dan luar biasa yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana ini bisa menarik perhatian teman-teman, bisa menjadi semakin ingin untuk sampai ke sini. Kalau yang nabung, jadi tabungannya mudah-mudahan enggak dicabut-cabut untuk kebutuhan yang lain, sehingga teman-teman bisa segera nyampe ke sini, gitu kan. Nah, mudah-mudahan langsung haji dengan umrohnya nanti teman-teman. Dan Amin. iya itu. Kalau bisa jangan sendiri. Kalau bisa jangan sendiri ya, dengan Sama, keluarga. Betul. Betul. Terutama kedua orang tua kalian. Ya, benar. Kira-kira apa pesan untuk apa namanya? Untuk orang-orang yang belum nyampe ke sini? Coba sampaikan. Pesan untuk saudara-saudara Sesama muslim. sesama muslim, Iya. jangan pernah patah semangat untuk bisa ke sini. Jangan pernah pesimis ya. Ya pesimis ya, Jangan benar. pernah pesimis. Saya emang nggak bisa ke sini karena saya bukan orang kaya, enggak begitu. Oh iya. Untuk bisa ke sini Allah tidak melihat kaya, miskin atau apapun. Hanya niat yang bisa mengantarkan Anda ke sini, niat dan keseriusan Anda. Keseriusan gua dan usaha dan doa. Iya, usaha dan doa. Usaha dan doa. Iya. Intinya ya jangan pesimis lah. Jangan pesimis. Tetap semangat. Tetap semangat dan tetap besarkan keinginan untuk tetap ingin nyampe ke sini sekalipun Iya, betul. kondisinya masih seperti ini. Iya, begitu teman-teman. Jadi kata beliau itu, orang bisa nyampe ke sini itu bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya saja. Bahkan orang kecil, orang tidak punya bisa juga nyampe ke sini karena Allah sudah menghendaki. Nah, jadi Masya bukan hanya orang kaya teman-teman yang bisa nyampe ke sini. Jadi orang miskin pun bisa ketika Allah menghendaki. Iya. Jadi kan makanya jangan kecil hati untuk tetap bisa nyampe ke sini, tetap semangat dan lakukan ikhtiar dan doa terus kepada Allah, semakin tingkatkan ketaatan. Karena kalau semakin ditingkatkan ketaatan, semakin mudah untuk tercapai ke sini. Karena ketika sudah menjadi orang yang taat kepada Allah, insya Allah segalanya akan dipermudah oleh Allah. Insya Allah. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya ucapkan mudah-mudahan nanti perjalanan ke Madinah lancar ya Mas ya. Amin. Dan kita tutup dulu ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yoga. Sama-sama Mas. Oke. Ya udah ya.